Pada video kali ini, kita akan ngebahas mengenai inovasi terbaru dari Facebook atau Meta, serta dampaknya bagi Anda. Penasaran? Yuk, simak semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Gunawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai inovasi terbaru yang dikeluarkan oleh Facebook atau Meta serta dampaknya bagi Anda. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Oke, jadi memang bahasan kita intinya mengenai inovasi Meta ya. Jadi kita akan ngebahas inovasi terbarunya. Kemudian selain itu kita juga akan bahas inovasi tandingan dari Google serta pihak-pihak yang lain. Jadi sekarang ini sedang perang inovasi ya, teman-teman akan lihat nanti. Dan terakhir itu adalah dampaknya bagi teman-teman. Dan bahkan mungkin bisa berupa ancaman bagi teman-teman ya. Nah, yuk kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Nah, jadi inovasi dari Meta atau Facebook ya. Meta ini adalah nama baru dari Facebook. Nah, teman-teman harus tahu bahwa tanggal 14 Juli tahun 2022, tahun ini ya, bulan Juli kemarin, Meta itu ada mengeluarkan yang namanya Make a Sense. Apa itu Make a Sense? Jadi Make a Sense itu adalah sistem AI terbaru yang mampu mengubah teks menjadi gambar. Nah, menarik banget kan? Nah, ini dia rilis resmi yang dikeluarkan oleh Meta AI mengenai Make a Sense ya. Nah, selanjutnya, pada tanggal 29 September tahun 2022, baru beberapa hari yang lalu, Meta kembali mengeluarkan inovasi terbaru, yaitu adalah Make a Video. Apa itu Make a Video? Jadi bisa teman-teman perkirakan, jadi Make a Video adalah AI baru yang memungkinkan orang mengubah perintah teks menjadi klip video singkat berkualitas tinggi. Nah, bayangin aja ya, dari sebuah teks bisa menjadi sebuah gambar. Kemudian, ada dibuat inovasi baru, dari sebuah teks itu bisa merubah menjadi video. Nah, ini merupakan rilis resmi dari Meta AI mengenai produk terbaru mereka ya. Oke, supaya nggak kebingungan, mari kita langsung lihat bagaimana contoh dari kehebatan inovasi terbaru dari mereka ini. Oke, bisa teman-teman lihat ya, ini merupakan contoh hasil dari AI yang mereka buat. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini merupakan perintah teksnya. Kemudian ini merupakan hasil videonya. Bayangin aja ya, cuma bilang teddy bear lagi gambar gitu kan, kemudian langsung bisa jadi video seperti ini. Jadi teman-teman yang konten kreator bisa bayangin betapa kalau ini sudah diterapkan di dalam Instagram atau Facebook, ini bakal jadi hal yang besar banget. Coba kita lihat ya, ini robot dansa di Times Square. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, bayangin aja ya. Hanya dengan satu kalimat bisa bikin video seperti ini. Ini kemudian ada kucing menonton televisi. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Memang ada masih banyak kekurangan karena ini merupakan versi pertama ya, versi awal. Kalau ini, nah ini jauh lebih realistik ya. Walaupun memang nggak mungkin juga binatang sampai ngetik gitu ya. Coba kita lihat contoh yang lain. Nah, ini merupakan contoh video realistik yang dibuat oleh Meta ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini merupakan perintah teksnya dan ini hasilnya. Sangat menakjubkan ya. Kemudian ini ikan badut lagi berenang. Kemudian yang di bawahnya itu adalah pasangan yang sedang berjalan di hujan yang lebat. Nah, ini yang memang luar biasa ya. Ada kuda lagi minum air, kemudian hasilnya itu sangat detail dan luar biasa sekali. Teman-teman bisa amati ya. Bahkan bayangannya, kemudian airnya, kemudian mulutnya itu sangat detail sekali. Nah, kemudian ada juga contoh hyper realistic spaceship landing on Mars. Nah, kemudian ini lagi ada video tapi oil painting ya, cat minyak. Nah, itu merupakan contoh-contoh bagaimana AI terbaru dari Meta ini mengubah teks menjadi video. Tapi ternyata AI terbaru ini nggak hanya bisa mengubah teks jadi video. Nah, ini ada contohnya. AI terbaru ini bisa mengubah image yang udah ada menjadi sebuah video. Nah, coba teman-teman lihat ya. Betapa lukisan statik ini bisa dijadikan sebuah video. Nah, luar biasa sekali kan.
Bayangin aja, ada banyak sekali lukisan-lukisan yang keren banget, yang punya nilai tinggi banget, bisa kita inputkan dan bisa menjadi sebuah video. Ini contoh yang lain, foto statis penyu ya. Ini bisa langsung bergerak seperti ini. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa menginputkan lebih dari satu image. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini ada 2 image. Kemudian bisa seperti film-film luar angkasa gitu ya. Atau teman-teman bisa inputkan seperti ini dan dia bisa langsung membuat video seperti ini. Memang hasilnya masih berupa video pendek, bukan video panjang, tapi ini bisa berdampak sangat luas sekali. Bayangin aja kalau fitur seperti ini dimasukin ke Instagram, misalnya ke Instagram Reels itu, ini bakal memudahkan kita untuk membuat konten-konten yang lain. Bahkan dengan kemudahan ini, jumlah video yang dapat diproduksi oleh pengguna Meta atau pengguna Instagram itu pasti akan berkali-kali lipat ya, karena mudah sekali bikin videonya. Nah, itu dampak positifnya bagi Meta ya, bagi perusahaan Meta. Dan bagi kita tentu aja kita bisa membuat konten dengan jauh lebih mudah. Nah, oke, tadi teman-teman itu udah melihat bagaimana AI milik Meta itu bisa hebat seperti itu ya. Tapi teman-teman harus tahu bahwa ada banyak sekali jenis AI, ada AI text to image, ada juga AI text to video. Nah, tadi yang udah kita bahas ada Make a Sense, itu merupakan AI text to image milik Meta. Tapi ternyata nggak hanya Meta sendiri mengembangkannya, ada banyak sekali pihak yang ikut mengembangkan. Yang pertama, yang perlu teman-teman ketahui, yang pertama itu adalah DALL-E oleh OpenAI. Itu udah ada sejak 15 Januari tahun 2021. DALL-E ini merupakan AI yang terkenal banget. Kalau teman-teman belum tahu, teman-teman harus searching mengenai DALL-E ini. Karena memang udah bisa dipakai untuk produksi ya. Teman-teman bisa daftar, bisa bayar, dan bisa langsung membuat konten sesuai keinginan teman-teman. Nah, sedangkan AI yang dibuat oleh Meta itu masih tertutup ya, belum terbuka dan nggak bisa dipakai untuk saat ini. Nah, jadi itu bedanya ya. Nah, ini udah ada sejak tahun lalu. Kemudian, ada juga Cogview yang dibuat oleh BAAI, tanggal 27 Mei tahun 2021. Buat teman-teman yang belum tahu BAAI itu apa, itu adalah Beijing Academy of Artificial Intelligence. Nah, bayangin aja ya. Ternyata di Beijing itu udah ada universitas khusus buat AI. Dan ini merupakan salah satu produknya. Nah, kemudian beberapa bulan setelahnya itu lahir juga Ernie Flick oleh Baidu. Nah, teman-teman mungkin sering dengar ya, Baidu ya. Nah, ini merupakan juga dari Cina ya, dikeluarkan tanggal 31 Desember tahun 2021. Bayangin aja, ini berlomba-lomba ya, antara Amerika dan Cina untuk membuat AI text to image. Nah, beberapa bulan kemudian lahir kembali DALL-E 2 oleh OpenAI tanggal 6 April tahun 2022. DALL-E 2 ini merupakan karya yang fenomenal juga. Karena selain sudah bisa dipakai oleh siapapun sekarang, ini hasilnya luar biasa. Saya udah membuat video khusus yang membahas mengenai DALL-E ini. Teman-teman harus tonton dan lihat bagaimana hebatnya DALL-E itu membuat sebuah image. Nah, kemudian Google juga nggak mau kalah. Google juga mengeluarkan yang namanya Google Imagine tanggal 23 Mei tahun 2022. Google Imagine ini sudah juga dimanfaatkan oleh beberapa pihak, termasuk yang sudah saya buat videonya, yaitu Google Boot Dreams. Dan itu hebat sekali, luar biasa sekali hasilnya, teman-teman juga harus coba. Nah, kemudian ada juga yang namanya Midjourney, yang dikeluarkan oleh Midjourney juga tanggal 12 Juli tahun 2022. Nah, bayangin aja ya, ini hitungannya bulan bukan tahun. Jadi hampir tiap beberapa bulan itu muncul beberapa AI baru. Kemudian barulah tanggal 14 Juli tahun 2022 Meta mengeluarkan AI-nya sendiri, yaitu Make a Sense. Kemudian ada juga Stable Diffusion yang dikeluarkan oleh Stability AI, itu tanggal 22 Agustus tahun 2022. Nah, bedanya Stable Diffusion itu adalah open source. Jadi teman-teman bisa pakai dan bisa gunakan tanpa harus melakukan pembayaran ya. Silahkan dicoba aja. Nah, itu merupakan perkembangan text to image. Nah, ini contohnya. Buat teman-teman yang belum pernah nyoba, ini merupakan hasil dari AI-nya DALL-E. DALL-E 2 ya, yang dibuat oleh OpenAI. Nah, kemudian di bawahnya ini merupakan hasil AI-nya Cogview dari Beijing Academy of Artificial Intelligence. Luar biasa sekali hasilnya dari Cogview ini.
Dan terakhir, ini merupakan hasil dari Google Imagine. Oke, itu merupakan perkembangan text to image ya. Nah, sekarang kita bahas perkembangan text to video. Ternyata pada tanggal 29 Mei tahun 2022, BAAI atau Beijing Academy of Artificial Intelligence itu juga mengeluarkan yang namanya Coq Video. Jadi ternyata BAAI sudah mendahului ya pada bulan Mei. Kemudian barulah Meta mengeluarkan Make a Video pada tanggal 29 September tahun 2022. Dan terakhir, baru-baru ini, di bulan Oktober, tanggal 6, Google Imagine mengeluarkan Google Imagine Video. Nah, bayangin aja, persaingannya begitu sengit ya, saling mendahului, saling nggak mau tertinggal ya. Semuanya ingin ikut berlomba-lomba dalam pengembangan AI ini. Nah, satu hal yang harus teman-teman tahu, BAAI, Beijing Academy of Artificial Intelligence, ini merupakan nama yang sangat dikenal dalam dunia AI. Karena apa? Karena satu hal, yaitu ini dia, Wudao. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Wudao, saat ini Wudao itu merupakan AI yang memiliki parameter terbesar di dunia. Saya juga udah bahas beberapa waktu yang lalu mengenai perbandingan parameternya ya. Nah, saat ini untuk yang terbesar itu adalah Wudao yang pertama dan yang kedua itu adalah Google Palm. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah berbagai perkembangan terbaru mengenai AI text to video. Nah, sekarang kita akan ngebahas dampaknya buat teman-teman. Nah, itu dia. Nah, tentu aja perkembangan AI itu sangat-sangat cepat. Seperti teman-teman lihat ya, perkembangannya itu pakai hitungan bulan. Bulan ini ada, bahkan pakai hitungan hari ya. Pada tanggal 29 Meta yang mengeluarkan, kemudian pada tanggal 6 Oktober ternyata Google juga mengeluarkan. Luar biasa sekali ya. Oleh karena itu, teman-teman harus memahaminya dengan sudut pandang yang benar. AI seperti ini bisa jadi alat yang membantu teman-teman. Tapi, bisa jadi juga AI ini bisa menggantikan teman-teman. Jadi, tergantung sudut pandang teman-teman melihatnya ya. Kalau teman-teman bisa melihatnya sebagai membantu, tentu aja teman-teman akan mempelajarinya secara lebih dalam dan berusaha untuk menggunakannya. Tapi kalau teman-teman menganggapnya sebagai hal yang bakal menggantikan pekerjaan teman-teman, maka mungkin teman-teman akan menjauhinya. Nah, oleh karena itu, saya sarankan agar teman-teman menganggapnya sebagai alat yang bakal membantu seluruh pekerjaan teman-teman. Nah, kemudian, apa yang harus dilakukan? Maka teman-teman harus cepat belajar mengenai perkembangan AI terbaru ini. Jangan sampai tertinggal. Karena kalau tertinggal sedikit aja, teman-teman bisa tertinggal jauh dari para pesaing teman-teman. Nah, kalau teman-teman pikirkan, dampak terbesar itu mungkin bisa jadi yang terdampak itu adalah konten kreator ya. Dengan AI, teman-teman bisa membuat artikel dengan sangat mudah ya. Nah, dengan AI, teman-teman juga bisa membuat gambar yang dengan sangat mudah juga. Dan bahkan dengan AI, teman-teman bisa membuat video dengan sangat mudah. Tentu aja ini bisa berdampak bagi konten kreator. Tapi ternyata tidak hanya konten kreator loh yang terdampak. Terus apalagi yang terdampak? Pekerjaan apalagi yang terdampak? Ini contoh aja ya. Teman-teman, itu supir itu juga terdampak ternyata. Karena apa? Karena ada autonomous car. Contohnya Tesla. Nah, kedepannya semua mobil itu bakal menerapkan hal yang sama. Karena nanti teknologi autonomous car ini akan semakin murah dan mudah didapatkan. Oleh karena itu, kedepannya supir itu akan semakin berkurang jumlahnya. Kemudian selain itu, ada juga programmer. Nah, bayangin aja, kita nggak akan pernah terpikir ya, kalau kedepannya programmer bakal digantikan oleh AI. Tapi sudah kelihatan gitu ya, mungkin ke depannya coding-coding yang sederhana semuanya bakal diselesaikan oleh AI ya. Nah, contohnya apa? Contohnya Copilot, plugin Copilot yang menggunakan GPT-3. Itu udah sangat membantu pekerjaan programmer. Bahkan untuk coding-coding yang sederhana itu bisa langsung diselesaikan oleh Copilot. Dan ternyata ini masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang terdampak oleh AI ini. Makanya, jalan satu-satunya itu adalah cepat pelajari AI itu sendiri. Bagaimana teman-teman bisa membuat AI itu bekerja buat teman-teman. Jangan sampai AI itu malah menggantikan pekerjaan teman-teman. Nah, satu hal yang mungkin agak menakutkan ya, tapi ini ada sebuah perkiraan, AI kemungkinan akan menggantikan 50% dari semua pekerjaan dalam dekade berikutnya. Artinya dalam 10 tahun terakhir, AI akan menggantikan 50% pekerjaan yang ada saat ini. Menurut Kai Fu Lee, pendiri modal Ventura Innovation Venture dari Cina ya. Ini menurut beliau ini,
AI akan menggantikan 50% dari pekerjaan kita semua saat ini. Tapi jangan takut ya, jangan takut karena dengan adanya AI, pekerjaan-pekerjaan baru akan muncul. Tapi memang jenisnya tidak seperti yang ada saat ini. Jenisnya baru, tentu aja pekerjaan itu terkait AI. Oleh karena itu, teman-teman harus cepat belajar mengenai perkembangan AI ini. Nah, satu hal lagi yang saya ingin infokan buat teman-teman ya, ini adalah kasus yang terjadi bulan lalu ya. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Karya seni yang dibuat oleh AI itu bisa memenangkan sebuah kompetisi karya seni di Amerika Serikat ya. Bayangin aja ya. Nah, ini sangat mengejutkan dan buat teman-teman yang penasaran, ini terjadi sekitar bulan September tahun 2022. Bulan lalu baru aja terjadi. Itu di Colorado, Amerika Serikat. Dan AI yang digunakannya itu adalah Midjourney yang sudah kita bahas tadi ya dalam perkembangan AI. Itu adalah Midjourney. Silakan searching aja. Midjourney itu bisa dipakai gratis saat ini, tapi terbatas jumlahnya ya. Kalau teman-teman pengen lebih banyak, itu harus membayar. Tapi nggak terlalu mahal juga, $10 atau 30 gitu ya. Silakan uji coba sendiri, teman-teman pelajari secara lebih lanjut. Nah, teman-teman lihat, ini hasilnya ya, hasil dari AI-nya yang memenangkan kompetisi itu. Nah, menarik bukan? Oke. Nah, jadi simpulannya kita harus terus belajar, jangan sampai bosan belajar, apalagi terkait dengan AI ya. Karena kalau kita tidak belajar, sesuai dengan perkiraan tadi, 50% pekerjaan itu akan diambil alih oleh AI. Kalau kita nggak belajar, maka bisa jadi yang diambil alih itu adalah pekerjaan kita ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.